Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang saya sedang di Indramayu dan akan bertemu dengan seorang pelaku pesugihan yang katanya pesugihannya ini bernama pesugihan monyet. Dan kalau misalkan kita datang ke sana, uang akan berdatangan tanpa tumbal gitu teman-teman. Dan apapun usaha kita itu akan mendatangkan hasil yang sangat luar biasa, banyak sekali teman-teman. Nah, kalau teman-teman penasaran bagaimana pelaku pesugihan ini melakukan pesugihannya dan bagaimana cara uangnya itu datang ke dia, tonton saja video ini sampai selesai. Dan tentunya teman-teman, kalau melakukan pesugihan itu adalah sesuatu perbuatan yang haram, perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak boleh melakukan pesugihan, karena nanti insya Allah akan ada pelajaran-pelajaran yang bisa diambil, karena resikonya banyak sekali teman-teman. Dan kalau teman-teman ingin bertanya apapun gitu ya tentang video ini, teman-teman juga bisa bertanya melalui inbox ya, dengan inbox Facebook ya. Syaratnya teman-teman harus follow Facebook Kang Nazar teman-teman. Dicari aja di Facebook Kang Nazar, di sana ada video-video menarik dan teman-teman bisa bertanya melalui inbox. Oke, kalau begitu kita langsung lanjut saja ke rumah atau gubuk pastinya ya, karena si pelaku pesugihannya ini ada di gubuk di tengah-tengah Kabupaten Indramayu. Tuh, luar biasa, ini kita betul-betul di tengah sawah dan kabarnya di sini ada kampung pesugihan. Makanya di daerah sini banyak sekali orang melakukan pesugihan dan mengetahui bagaimana mereka melakukan pesugihan tersebut. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih sudah nonton sampai sekarang, dan kini saya dan kawan-kawan sudah sampai di kediamannya seorang pelaku pesugihan yang setelah melakukan pesugihan tersebut katanya bisa mendatangkan kekayaan lewat usaha-usaha yang lancar dan katanya juga tanpa menumbalkan orang lain. Nah, namun kita akan berkenalan dulu dengan pelaku pesugihan ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelum saya bertanya tentang pengalaman Akang nih, pengalaman Akang melakukan pesugihan, kita mau kenalan dulu dengan Akang. Siapa saya bicara? Anak. Aan. Bersama Kang Aan. Kang Aan ini kita jauh-jauh nih dari Majalengka, ada juga Kuningan, Sumedang, datang ke sini karena mendapat kabar bahwasanya di sini di salah satu tempat di Indramayu ini ada seorang pelaku pesugihan untuk menambah kekayaan lewat jalur usaha dan tidak menumbalkan orang lain. Tapi itu kabar itu betul atau hoax, Kang? Betul lah. Dan Akang ini seorang pelaku pesugihannya, mohon maaf. Saya sebagai saksi pengantar lah. Oh, jadi cerita yang sebetulnya ini adalah saksi atau yang ngantar orang lain untuk datang ke tempat tersebut. Oh, dan cerita pesugihan itu sehingga nanti kalau usaha apapun bisa jadi kaya, uangnya terkumpul, itu betul? Betul. Ya. Ada yang sukses, bahkan ada yang kalau yang gagal nggak sukses. Kalau sukses bisa mau usaha apapun ada hasilnya, lancar. Ini saya tanyanya nih Akang, Mas, atau siapa nih? Karena di Indramayu ini kan ada yang Jawa. Akang nggak apa-apa. Akang aja ya, bersama Kang Aan. Kang Aan, cerita pesugihan yang pelaku pesugihan yang diantar oleh Kang Aan ini bagaimana sih cerita lengkapnya? Untuk usaha apa, kemudian bagaimana alur ceritanya? Jadi begini, pada tahun 2019-2020 kan dilanda COVID ya. Masih gitu. Baru berarti ya? Baru. Nah, awalnya teman saya ini, sebut saja lah, nama teman saya ini namanya Brojol. Brojol. Iya. Brojol ini. Pak Brojol. Nama teman saya ini. Dia punya teman. Namanya Wak Lemor. Nah, Wak Lemor ini orang yang sukses. Sukses. Dia namanya sama teman gitu itu kan, saling tukar pikiran, saling ngobrol apa. Nah, kata si Lemor ke saya, kamu kerja apa?
apa aja lah yang penting jadi duit, dia bilang. Nah, kamu mau kerja apa? Ya sekali-kali lah jadi bos, mau jadi anak buah terus nggak enak kalau kita kuli sama orang itu. Nah, kamu jual kerja apa? Saya dagang darlik, kata Brojol itu kan. Tapi beca gimana? Beca nggak lancar. Kenapa? Kita tahu sendiri, banyak ojol sekarang. Beca pun nggak menghasilkan duit juga. Terus kamu mau gak seperti saya katanya? Kata temen itu kan, kata si Klemadun. Masuk, ya mau, siapa orang kasihan nggak mau orang pengen kaya itu. Kalau kamu mau itu samaan itu, suruh nganter kemana? Tahulah daerah sana pokoknya naik aja. Ya maaf saya nggak sebutkan namanya nih. Ya. Nah, kapan? Biasanya kalau pandangan ke sana itu hari Selasa dan hari Sabtu. Selain hari Selasa sama Sabtu itu boleh katanya. Jadi gimana? Saya bilang, Jol, kamu minat juga? Minatan. Tapi gimana ya? Duit nggak ada. Ya udah, jangan tanya duit. Biar saya antar, saya bilang kan. Saya antar ke sana nih. Lewat liku-liku jalan kan, naik turun gunung, naik turun bukit gitu. Lewat jalur yang belok-belok, yang begitu apa namanya, kena lumpur susah itu kan. Saya jalin demi kesuksesan kawan kan. Namanya kita berteman, Bantu ya. saya bantu kan di saat orang susah itu. Siapa tahu besok-besoknya udah berhasil dia ingat saya. Saya antar. Assalamualaikum, assalamualaikum. Oh nggak nyaut dia itu, nggak nyaut Punten, mangga. Nah nyaut ada orangnya. Masuk. Kata bapak kunci ini kan. Iya pak. Dari mana dek? Ya dari Cirebon pak. Sama siapa aja, berdua aja ya bilang. Yaudah. Terus bapak kunci itu nyuruh itu istrinya suruh bikin kopi, sama kasih jabur itu rebusan singkong sama rebusan kacang itu. So minum aja dulu, ngopi sabar. Terus kata bapak kunci kan ditanya, sebenarnya ada apa jauh-jauh datang telepon ke tempat saya ini? Jujur aja pak, dia bilang kan, saya ini sebagai pengantar. Dengar-dengar kata orang yang sukses dari bapak, sebut saja namanya si Klamor, dia bilang kan, dia itu sukses pak, sekarang jadi bos. Katanya hasil dari sini pak, ritual di bapak ini. Wah, kalau bisa sih dek, maaf, kata bapak kunci nih. Kalau bapak boleh ingatkan, jangan melakukan yang kayak gitu, karena itu kan dilarang agama, itu sangat berdosa. Nanti konsekuensinya bahaya, pulangnya bukan ke akhirat tapi ke alam gaib. Iya, alam lain gitu kan, kata bapak kunci. Diingatkan sama bapak kunci kan berbagai cara untuk menghalangi supaya kita itu nggak jadi. Gitu pak. Cuma si brojol ini nekat. Ya mungkin namanya anak aja udah 4. Nah, terus usahanya beca, penghasilan nggak ada. Gimana orang nggak panik? Orang pun walaupun takut kayak apapun ya, kalau udah nekat itu pasti berani. Kalah sama nekat itu orang itu tidak memikirkan resiko. Orang udah nekat itu. Kata si brojol, Pak saya ini udah nekat bulat, apapun konsekuensinya saya siap tanggung. Udah balik lagi aja, jangan diterusin. Itu kan semata-mata hanya bujukan setan, kata bapak kunci nih. Enggak pak, saya nggak pulang pun nggak apa-apa, saya tidur di rumah bapak sampai bapak pun mengizinkan saya untuk ritual katanya. Ya udah kalau kamu tekadnya udah bulat, kamu dari sini saya kasih amalan aja katanya. Tapi suruh puasa 3 hari di rumah. Ini amalannya, kamu puasa di rumah 3 hari, izin sama istri, pamitan, nanti pas malam pati geni, kan kalau puasa kayak gitu kan ada pati geninya. Kesini kamu, bukannya di sini nanti. Jadi balik lagi kita itu, cuma dapat amalan aja itu, balik 3 hari, mungkin dia pengen kaya kan, menggebu-gebu ini. Udah 3 hari, datang lagi ke sayaan, ayo ke sana lagi, udah selesai.
Malam ini kan malam Pati Gede. Oh iya ya, saya bilang. Ayo, ya, saya antar lagi nih. Naik motor ini. Sana. Cuman di sana itu bukan sendiri ya. Pas nyampe di situ itu sekitar ada 15 orang pelaku itu. Dari berbagai daerah itu. Ada 15 orang itu. Orang itu di atas jam 11 itu pada tidur semua kan. Nah, si brojol nggak bisa tidur. Belum waktunya harus kaya mungkin kan. Si brojol nggak bisa tidur. Jam 11 itu orang pada tidur semua. Si brojol nggak tidur. Tiba-tiba menjelang sekitar jam 2 ini. Saya kan tidur cuma di samping kan. Samping. Dia tidur khusus untuk orang ritual, di sini saya di luar kan. Ada seekor monyet besar katanya. Seekor monyet besar itu. Ini. Mangkok udah dijejer ini. Ada berapa orang yang puasa ini? 15 orang kan. 15 mangkok ini. Di meja itu. Diberakin semua. Sama si monyet itu. Diberakin semua. Penuh semua ini. Saya kan di luar ya. Jadi kan nggak tahu persis gitu. Cuma dengar cerita dari si brojol gitu. Pas udah subuh. Kan dibangunin. Subuh waktunya buka. Bentar lagi. Buka puasa Pati Geni. Dia itu seperti bubur. Masih angetan katanya, masih kenyas-kenyas kalau banyak kita. Kalau yang berhasil mungkin. Kalau yang berhasil ini kan. Nah, pada makan lahap dengan lahapnya ini. Makan nya itu tuh, monyet tuh. Dengan lahapnya. Si brojol nggak mau. Orang malamnya kan tahu. Dia lihat gitu. Dia lihat. Pura-pura tidur. Pura-pura tidur ya. Saya mau ngomong ke teman-teman nggak enak kan. Punya tujuan masing-masing. Udahlah, saya diam aja mungkin kan. Jadi dikasih bapak kunci, ini jual buka. Enggak bapak kunci, cuma minum aja. Saya masih kenyang katanya. Nanti aja, saya nggak biasa sarapan pagi. Saya biasanya nanti kalau jam 10, jam 12 saya biasa makan siang. Nggak biasa ya kalau sarapan pagi itu. Kata si brojol kan, ya mungkin belum milik lah. Jadi. Habis itu pas di jam 9-an itu di belakang rumah bapak kunci banyak ayam itu banyak ayam di situ itu dipanggillah orang itu satu-satu. Termasuk teman saya si brojol itu. Nah, orang itu milih ada yang ada ayam panggangan, ayam pitik, ayam jago tua, ayam bibitan ya, ayam perempuan yang besar, macam-macam itu. Pas itu merinding saya. Kejadian ini beneran ini. Pas waktu si brojol ngambil ayam darah yang gede enggak, kecil enggak, tanggung, ayam tanggung. Pas mau dibunuh itu, mau dibunuh, mau disembelih, itu perasaannya anaknya manggil-manggil terus ya. Anaknya itu, papa, gitu papa, iya. Terus mau disembelih lagi, kelihatan muka anaknya ayam itu. Diam aja nggak jadi lagi. Tapi yang lainnya udah disembelih semua, ada yang jago, ada yang ayam panggangan apa udah. Terserah itu sih dimakan sendiri, mau digoreng, mau dibakar, mau dibikin gulai gitu. Siap dimakan sendiri. Tiba-tiba mau disembelih lagi, gendong anaknya, perasaannya itu. Bapak, akhirnya udah ditaruh lagi. Kata bapak kunci, kenapa? Jual kamu nggak jadi lah pak. Udah biasa makan ayam. Kalau ikan saya mau. Ngeles gitu ya. Ngeles. Karena punya firasat. Punya firasat nggak baik. Taunya apa? Anaknya di rumahnya lagi najah. Najah itu? Najah itu najah. Lagi sakaratul maut. Iya anaknya itu. Lagi cekap. Kalau kata orang kita kan cekap. Mungkin kalau jadi sembelih kan lewat ini ya. Padahal sebelumnya sehat ya atau sehat. Sakit? Sehat. Bapaknya pergi itu sehat. Padahal berarti mungkin pas kalau di situnya ayamnya lagi dipegangin, anaknya di situ lagi sakit. Lagi sakit. Sekarang Iya. Itu tetangganya udah datang semua, udah diajain Yasin malah. Anaknya di rumahnya itu. Tapi mungkin istrinya udah tahu, udah izin mungkin ya. Iya, taunya kan mau kemana, mau kerja, samaan gitu. Nggak bilang mau. Dia mau pesugihan tapi tanpa izin dari keluarga. Iya. Maunya mau kerja gitu, mau cari duit, itu aja cuma.
Akhirnya nggak jadi. Kata si, kenapa Jul kamu nggak jadi lah Bapak kunci. Saya pulang aja. Jadi kamu nggak jadi makan siang di sini, nggak pulang akhirnya. Pas nyampe rumah itu, begitu bapaknya datang itu kaget kan. Banyak Banyak orang yasinan ada. Ada masalah apa ini kan? Pas lihat anaknya lagi naja gini, lagi cakap-cakap kan, langsung dipeluknya, langsung sembuh. Langsung sembuh. Langsung sembuh. Oh. Sama si bapaknya ini langsung dipeluk gitu kan, langsung didakapin ini. Peluk kenapa? Langsung sembuh. Langsung minta minum. Pak minta minum Pak. Berarti selama melakukan pesugihan itu cuman ada beberapa tahap sedikit ya. Yang pertama itu harus sarapan. Terus yang kedua harus sembelih ayam gitu ya. Iya. Dan dia nggak sama sekali sembelih ayam manapun gitu ya. Enggak sembelih ayam manapun, nggak makan sarapan pagi itu enggak. Oh, setelah itu pulang aja gitu ya. Iya, pamitan nggak ada bapaknya, Pak, saya nggak jadilah. Oh, Pamitan. Ya udah kamu berarti gagal kaya. Ya udah nggak apa-apa Pak. sedangkan teman-temannya yang 14 orang lagi Sukses semua. lanjutin dari itu sekarang Lanjutin sukses gitu ya. sukses. Dan ada tahapan-tahapan selanjutnya sebetulnya Ya, gitu ya. mungkin saya kurang begitu dalam ya. Mm-mm. Saya cuma sepihak kan dari teman saya aja. Yang jelas sih adalah setiap tahun mungkin ya. tahunnya itu harus setor apa bentuknya, entah kambing, entah ayam, entah gimana sistem pembagian hartanya kan gitu. Hasil kekayaannya itu. Nah ini yang setahu Kang Aan, kalau yang dimaksud bubur yang dimakan pagi itu maksudnya apa bubur? Kalau bubur kan tadi kalau ayam itu kan berarti kalau nggak anak Ya, istrinya. istri orang tuanya. Kalau bubur itu kan itulah. Jadi dari tai monyet itulah. Karena kita ini mau jadi pesugihan monyet kan, mau jadi monyet nantinya tuh. Oh, Iya. Mungkin Jadi kita- maksudnya seperti ini, bubur yang dimaksud itu nampak monyet. seperti bubur Bubur. atau memang ada yang lihat tai monyet, ada Tai yang monyet bukan? aslinya kan tai monyet. Aslinya tai monyet. Cuma dilihat kasat mata orang yang mau sukses. Kalau teman saya kan nggak bisa tidur. Lihat ada monyet di atas mangkok tuh. Mm-mm. Nah, kalau yang lain kan nggak ngelihat, makanya dengan lahapnya dikirain bubur. Taunya monyet itu Tapi itu pas paginya pas si Brojol lihat itu emang udah berubah bubur berarti. berubah bubur, Udah berubah berarti ya. berubah. kacang hijau berarti. Iya, entah bubur apa itu yang jelas kan. Ini yang dimaksud dengan tipu muslihat. Tipu muslihat itu setan itu kan gitu, Jadi mau apa? menggelabui manusia itu. Mengelabu manusia lewat sesuatu yang indah padahal menyesatkan. Menyesatkan itu. Nah, nanti kalau buburnya udah kita kemakan, kita itu nanti kalau mau kerja itu kita dikasih bacaan apa lagi gitu kan, bisa jadi monyet itu kerjanya. Makanya banyak sekarang itu saya kemarin ini Iya. waktu bulan apa itu di daerah Jamblang sana itu di daerah kalau nggak lampu merah Palimanan tahu nggak? Oh iya. Di depan rumah sakit jantung Oh, sumber waras. Asna Medika itu. Oh, Asna Medika, iya tahu. Depannya ada rumah itu di atas Oh, ada monyet. iya Monyet asli maksudnya gitu atau bukan kejadian kayak gitu. Oh, Padahal maksudnya masih sore, masih jam 11:30. Besar itu. Besar, saya lagi ngopi tuh kan ada warung kopi depannya itu. Monyet. Saya lempar pakai aqua padahal ada isinya gitu. Aqua itu nggak kena. Besoknya maaf ituannya itu masuk rumah sakit. Oh, Dilempar nggak kena. Karena dilempar ya. Iya, lari kan mungkin jatuh dari genteng atau gimana ini kan. Saya lempar pakai aqua. Nah barangkali Kang Aan tahu ini ya, untuk ciri-ciri orang yang melakukan pesugihan monyet, itu ciri-ciri dari rumahnya seperti apa? Yang kasat biasa? matanya Yang gitu. kasat mata. Yang kasat matanya. Nah, biasanya ada ciri-ciri. Iya, biasanya itu kalau ya beda cerita, beda versi nih ya. Tergantung kita lihat dari sudut pandang kita aja kemana, gitu kan gitu. Biasanya kalau yang punya pesugihan monyet atau yang gondoruo atau yang kuntilanak, pintu depan itu selalu tertutup, Pak. Kenapa itu pintunya harus tertutup, Kak? Alasannya. Alasannya karena
Ya, saya gali dari orang-orang ya. Iya. Oh. Alasannya kenapa pintu depan tertutup itu? Karena harta itu datangnya dari pintu depan, keluar masuknya itu. Hmm. Kebanyakan orang kan di kamar, ada kamar tertentu itu kan. Ini enggak, lewat dari pintu kan. Oh, itu makanya pintu depan selalu tertutup. Selalu begitu ya. tertutup. Tapi tidak semua orang yang rumahnya tertutup itu melakukan Melakukan pesugihan enggak. sampai Jangan sampai salah paham. ini ya. salah paham jadi Iya. mengira udah melakukan pesugihan, Iya, ternyata bukan. bukan gitu ya. Oh, Nah, luar mungkin gini Kang, saya ada satu pertanyaan. Ini yang sepengetahuan Akang aja. Itu kalau yang pesugihan monyet itu cara mengambil hartanya itu lewat usaha lancar, apa dia berubah jadi monyet ngambil dari rumah ke rumah atau seperti apa Kang itu? Ya, kalau sepengetahuan saya Ya. lihat nampak dari mata saya sendiri yang kemarin itu, ya itu berubah jadi monyet. Kerjanya itu malam. Berarti kayak babi ngepet gitu ya? Iya. Cuma itu sih misalkan kita usaha apa itu untuk kedok doang, Oh. kerja yang aslinya kan kayak gitu sesungguhnya tetap. Berarti Mm-mm. Cuma untuk background aja itu sih. Mm-mm. Nah, berarti kan kerja jadi monyet. Terus maksudnya kerjanya seperti apa? Ataukah khusus maling kelapa atau Ya maling enggak lah, duit orang? kita kan untuk cari kekayaan, berarti kan nyarinya duit. Nah, Nah, maksudnya maling duit atau maling duit Oh, monyet? sama kayak babi ngepet kayak gitu, ya berarti bisa tembus ke rumah berarti ya? bisa. Oh. Berarti kalau dilihat dari aktivitas, siang mah kerja seperti orang pada Orang biasa, umumnya dan iya. malam juga kerja, tetapi Malam. maling duit dan dia berubah menjadi monyet. Jadi begitu monyet. ya. Iya. Itu bisa ketahuan nggak? Misalkan nih kita punya pemilik rumah, ada yang mau maling monyet, itu nampak monyetnya Enggak. atau secara goib aja Secara gitu goib ya? aja. maksudnya monyet mau dimaling sama monyet lagi gitu? Bukan. Kalau babi ngepet kan saya dengar nih dari cerita orang, kelihatan babinya ngambil duit. Ya, Ya, Kalau ya itu pun misalkan sama versinya kayak gitu. tetangga gitu. Versi sama, cuma beda jenis. Soalnya pada tahun sebelum pada waktu moneter berarti tahun 98 ya. 98 kan. Hmm. Ini saya lihat sendiri nih. Ya. Maaf saya nggak berani nyebutin nama kan. Iya, Nama- disamarin aja. Oh. Pas saya kan rumah dekat kali kayak gini ya. Hmm. Dekat kali kan. Namanya orang kampung kan kalau pengen berak ke kali lah, ke sungai ya kan. Dia di situ banyak pohon-pohon pisang kayak gini kan. Indah situnya sawah. Datang dia itu ke situ. Di tengah-tengah itu. Terus madep gini hilang, Hmm. rubah wujudnya. jadi manusia gitu. Jadi binatang kayak gitu lah. Terus hilang pergi. Itu berubahnya ada pakaian khusus kah apa dengan jambai-jambai langsung seketika berubah atau gimana? Ada pakaian khusus ngomongnya sih yang dirahasiakan ini kan. Hmm. Kalau babi ngepet kan saya dengarnya pakai jubah hitam katanya jadi babi gitu ya. Enggak juga. Oh enggak juga. Enggak juga. Oh, mungkin nanti bisa kita gali lagi kalau babi ngepet yang sebetulnya kayak gimana. Tapi ini saya ada satu pertanyaan. Dalam sekali bekerja sebagai monyet maling uang itu dapatnya kisaran berapa Eh, juta? Miliar berapa? kalau nominal tergantung sih, Hmm. tergantung. Biasanya kata ini, katanya konon ya, katanya konon gitu kan. Yang dalam satu dompet isi 1 juta itu cuma diambil berapa lembar ya, Oh, Biar nggak ketahuan. biar nggak ketahuan. Biar nggak ketahuan. berarti dia beraktivitas nyari duit, ngambil hanya sebagian aja tapi dari banyak orang gitu. Banyak ya. orang. Makanya kalau sekali pulang ya uangnya banyak. Banyak. gitu ya. Dan ini kalau kiat-kiat supaya kita itu terhindar dari pelaku pesugihan monyet bagaimana? Setelah Akang itu. Biar terhindar gitu lah. Biar terhindar dari hal-hal yang gitu. Heeh. Kalau untuk syariat ini, Iya. Nah, kalau untuk syariat biasanya orang kita ini kan digantungin bambu kuning depan pintu ini kan, terus kupat, lepet itu. Bawang. Iya. Kalau di lemari atau di pendaringan ya bawang merah, sabrang itu untuk menghindari kayak gitu. Kalau untuk di
atas pintu sih bambu kuning, kupat, lepet untuk menghindari hal-hal yang kayak gitu itu syariat ini. Tapi untuk hakikatnya kan beda lagi ya. Termasuk menanam bambu kuning juga ya di halaman Iya. rumah juga bisa. Iya, terus itu jeruk nipis itu batang jeruk nipis atau daun jeruk nipis atau nanam jeruk nipis depan rumah atau di belakang rumah itu untuk menghindari kayak gitu. Tapi untuk hakikatnya kita itu kembali ke Allah kan. Jangan lupa istilahnya memohon kepada Allah kan. Ya, apa salahnya sih kita bersolawat kan gitu. Iya. Nah, mungkin terakhir ini pertanyaan Kang, mungkin teman-teman juga pasti penasaran. Kenapa sih orang-orang pelaku pesugihan kebanyakan itu nyolongnya itu ngambilnya itu dari rumah-rumah warga? Kenapa sih nggak misalkan, mohon maaf ini, kan mungkin berpikirnya kenapa nggak dari bank? Apakah ada hal-hal yang tidak bisa membuat mereka masuk ke bank atau gimana? Apakah kita juga nggak mencontoh cara pengamanan seperti bank atau gimana Kang? Nah, ini pertanyaan yang bagus ini ya. Cocok, mantap. Jadi gini ya, kalau di bank itu pagar goibnya lebih kuat tak? Maaf istilahnya. Di bank itu syariatnya penuh. Ada biasanya ini, di situ ada jenglot. Nah, di bank ini, Yang jaga. kenapa jenglot harganya mahal? BK, karang itu ya. Untuk menjaga-jaga bank mah. Jenglot, BK. Terus RB, Itu. rantai babi. Oh, rantai babi. Nggak bisa ditembus itu. Ada jenglot, ada rantai babi, ada bambu petuk. Sebesar apapun nggak bisa nembus. Terus merah delima, batu. Berarti Syariatnya petinggi-petinggi bank juga tidak dipungkiri mereka juga melibatkan seperti hal melibatkan seperti itu. Melibatkan semua. Pendesan aman. Aman bank itu. Terus kalau yang di ATM gitu enggak Yang di rekening sering hilang katanya, ada yang 100 juta, Mas, semiliar. itu beda lagi. Itu beda lagi itu sih. Kalau ini fisik, lebih ke fisik aja dulu. Iya. Gitu. Gimana itu? Apakah mereka nggak tembus besi atau baja atau soalnya kan ada yang bilang juga kalau yang makhluk-makhluk astral kayak gitu nggak nembus baja atau gimana? Saya pernah dengar. Apakah itu salah atau gimana? Bisa, tetap. cuma tetap ada penangkalnya. Penangkal. Namanya kotak ATM itu kan ada penangkalnya. Oh, Diisi taruh. tetap, iya. Kan lewat jalur goib ngisinya. Bukan lewat kayak seperti bawang merah, bawang putih ini taruh. Enggak. Oh, iya benar. Oh, Ya, Tetap di pagar goib. Tetap. Tetap pakai jasa gaib. Tetap. Ya, memang masuk akal sih kalau kita nyimpen di lemari aja sering ada yang hilang ya. Iya. Kalau kita nyimpen di lemari sering ada yang hilang, apalagi itu nominalnya ratusan juta loh. Tetap pakai jasa goib tetap. Luar biasa ya ceritanya. Ini Ki Aan nih kalau dilihat dari penampilannya. Udah Ki Aan. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup sih. mungkin gini untuk pesan-pesan terakhir Kang. Soalnya kan yang namanya penonton pasti ada aja Iya. yang pusing, yang penasaran. Kang itu lokasinya di mana? Nah, yang namanya pesugihan tetap itu akan tidak semudah Tidak. apa yang kita bayangkan. Iya, tidak semudah Tetap membelikan kena telapak biaya, tangan, ya, kena Kang, ya. biaya. Mungkin akan bisa terangkan. Iya. Jadi kalau namanya pesugihan itu nggak ada ya. Yang namanya gratis itu. Jangan sampai tergiur. Jangan sampai tergiur intinya karena inna syirka la dzulmun adim kata para alim kan. Jangan menyekutukan makhluk lain, jangan menyembah benda lain selain Allah Azza wa Jalla kan gitu, Bang. Pesan saya sih jangan sampai tergiur dengan rayuan-rayuan seperti apapun. Kita tetap ke jalan Allah, tirakat ke Gusti Allah, minta ke Gusti Allah. Apapun yang diberikan oleh Allah itu hal yang terbaik. Terus satu lagi mohon maaf, biar yang nonton juga mikir-mikir yang pikirannya melenceng gitu ya. Itu kisaran biaya, terus apa saja yang dipersiapkan biar nah ini nih biayanya tidak sekecil yang mereka bayangkan. Ya. Jadi kalau untuk biaya ini, kalau untuk ritual pesugihan itu nggak ada yang kecil lah. Jujur aja, itu minimal lah ya.
minimal walaupun babi ngepet, walaupun anjing ngepet istilahnya, walaupun ketek ngepet, itu di atas 50 juta Nah, isiran bener ya. biayanya itu. Biayanya mahal ya, Bu. Biayanya yang Kita mahal. makin kaya gagal gitu ya, berhasil juga Ya. itu bikin sengsara, tidak Sengsara. bikin bahagia. Musyrik juga. Musyrik juga, jadi tidak ada Biaya kelebihan-kelebihan 50 juta itu kelas ringan. Kelas ringan. Wow. Tahun 2024. Apalagi kita orang pesisir. Mungkin kita harus ke Taiwan ya. Iya, harus kerja keras pada itulah ya ini. Lebih baik kita ke Taiwan sih atau ke Korea. Harus seperti Gatot Kaca, Gatot Kawat tulang besi ini. luar biasa. Jadi Pasti, jangan pasti, sampailah kita pasti. melakukan pesugihan, dan terima kasih juga pesan-pesannya itu sangat luar biasa. Tapi tadi bicara Bentar dulu 50 juta itu kalau lolos. Ya. Kalau nggak lolos jong berarti ya? Jong. Nah, kalau kita ke Taiwan modal 70 juta 60 juta itu pasti dijamin bisa terbang ke sana. Enggak jaminan juga. kalau kitanya di sana ketemu berondong, Iya benar. ya, kalau ketemu garangan, kalau laki-laki ketemu janda liar, kacau kan. Memang ketemu sih ketemu, bisa paling modal. Heeh. Cuma kan tergantung prinsip kitanya kembali ke situ. Ya intinya mungkin daripada kita menduakan Allah lebih baik ya mungkin dipakai ke luar negeri gitu ya, atau Dipakai modal. dipakai modal usaha dagang bakso atau cilok gitu. Itu kan bagi yang normal. Ya, jadi mungkin seperti ini ya teman-teman, kesimpulan yang mungkin kita bisa dapat ambil. Jadikan tontonan ini sebagai bahan edukasi Iya, saja, sebagai tuntunan. bahwasanya yang namanya pesugihan itu tidak gratis. Mesti ada modal juga, dan yang namanya mendoakan sang pencipta juga itu udah jelas sekali dan dosa. Jadi uang segitu mending dipakai modal usaha, entah itu Iya. beli peralatan untuk konten, beli peralatan misalkan untuk beli gabah dan lain-lain. Ambil sisi positifnya dari tayangan video kita, buang buruknya. Semoga teman-teman semua dan saya juga sama rekan-rekan selalu diberikan keberkahan, kesehatan, dan keberhasilan. Mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. satu lagi, Kang. Iya. Tadi disinggung ada bank, bicara tentang bank. Saya pernah dengar ada bank gaib. Itu Akang tahu tentang itu? Tahu. Luar biasa. Nah, makanya teman-teman supaya kalau pengen tahu bank gaib itu seperti apa, terus tonton channel kita. Saya pamit dulu ya, Kang. Makasih. Masih. Dan